Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia, NIM 2111330045, Prodi Manajemen Dakwah, kelas 3B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mata kuliah Usul Fikih, dosen pengampu Putri Rezeki Rahayu MAG. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya tentang Qawaid Usuliyah dan Qawaid Fur'iyah. Pengertian kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang qawaid. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah, yang berarti secara bahasa bermakna asas, dasar, pondasi, baik dalam yang konkret maupun abstrak. Seperti kata-kata qawaid al-bait yang artinya pondasi rumah, atau qawaid al-din yang artinya dasar-dasar agama, atau qawaid al-ilhim yang artinya kaidah-kaidah ilmu. Pengertian qawaid usuliyah adalah hukum kuli umum yang dibentuk dengan bentuk yang akurat, dalil-dalil dan cara penggunaan dalil serta kondisi pengguna dalil dengan berpegangan kepada kaidah-kaidah fikih. Pada merasa lebih mudah dengan mengistinbatkan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah. Pengertian qawaid fikih adalah suatu perkara kuli, kaidah-kaidah umum yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabang yang banyak, yang dengan diketahui hukum-hukum cabang itu. B. Perbedaan kaidah usul dan kaidah fikih. Kaidah usul adalah cara mengalih hukum syaratnya yang praktik, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama. Kaidah-kaidah usul muncul sebelum furu, artinya cabang, sedangkan kaidah fikih muncul setelah furu. Kaidah-kaidah usul menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di dalam berbagai macam dalil yang rinci yang memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah fikih menjelaskan masalah fikih yang terhimpun di dalam kaidah. C. Contoh kaidah usuliyah serta dasar-dasar pengambilannya. 1. Segala sesuatu bergantung pada tujuannya. Contohnya, kalau kita sholat, kita pasti bertemu dengan yang namanya niat. Kalau kita tidak bertemu dengan yang namanya niat, berarti kita tidak pernah sholat. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti puasa, zakat, haji, dan lain-lain. 2. Kemudahan harus dihilangkan. Contohnya, kalau misalnya ada pohon besar dalam buah yang banyak buahnya tersebut sering jatuh dan sering mengenai kepala orang yang lewatnya di bawah hingga ada yang dibawa ke rumah sakit, maka dengan beracuan pada kaidah ini pohon tersebut harus ditebang. Dasar kaidah beracu pada nas Al-Quran surat Al-A'raf ayat 5. Artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat kepada orang-orang yang baik. 3. Kebiasaan dapat menjadi hukuman. Contohnya, ketika di suatu tempat ada suatu kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut telah mendarah daging, maka dengan sendirinya kebiasaan tersebut akan menjadi hukum. Misalnya kebiasaan petik laut, kalau ada masyarakat pesisir yang tidak
melakukan petik laut tersebut, maka dia akan dikucilkan dari masyarakat setempat. Kaidah tersebut didasarkan pada nas Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang yang mengejar yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. 4. Keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan. Contohnya, kalau misalnya kita mau melakukan sholat, tapi kita masih ragu apakah kita masih punya wudu atau tidak, maka kita harus berwudu kembali. Akan tetapi kalau kita yakin kita masih punya wudu, kita langsung sholat saja, itu sah, meski pada kenyataannya wudu kita telah batal. 5. Kesukaran mendapatkan kemudahan. Contohnya, apabila kita melakukan perjalanan yang mana perjalanan tersebut sudah sampai pada batas diperbolehkannya mengasar sholat, maka kita boleh mengasarkan sholat tersebut. Karena apabila kita tidak mengasarkan sholat, kemudian besar kita tidak dapat punya waktu cukup untuk sholat pada waktunya. Karena seseorang yang mempunyai perjalanan pastilah akan dikejar waktu untuk agar cepat sampai pada tujuan. Dan itu termasuk pada pekerjaan yang sulit yang dilakukan apabila harus melakukan sholat pada waktu tersebut. 5. Kaidah umum fikih. Kaidah fur'iyah atau kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. Ada banyak sekali kaidah fikih yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi ada 5 kaidah umum yang sering disebut sebagai al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. 1. Perkara tergantung tujuannya. Berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah yang menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. 2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis tentang orang-orang ragu apakah dia telah membuang air atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapat bau dari kentutnya. 3. Kesempitan mendapat kemudahan. Kaidah ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian yang tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. 4. Kemudahan hendaknya dihilangkan. Kaidah ini hadir dari observasi ulama dari hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan madhar kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. 5. Adat atau kebiasaan menjadi landasan hukum. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW.